Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Herdiansyah dengan NIM 1191-2020 dan rekan saya Marsulam dengan NIM 1191-2034. Pada hari ini kami akan membahas tentang qawaidul fiqhiyah di bidang muamalah 2. Kaidah yang pertama, al-kharaju bid-dhamani, yang artinya hak mendapat hasil itu sebagai ganti kerugian yang ditanggung. Maksud kaidah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian. Jika hal itu terjadi, keuntungan ini menjadi milik orang yang berani menanggung kerugian, karena jika barang tersebut sewaktu-waktu rusak, maka dialah yang merugi. Jika kerugian berani ditanggung, maka keuntungan menjadi miliknya. Contoh, dalam akad murabahah, jika sama-sama mendapat untung, maka pihak pemodal dan pelaku usaha harus sama-sama menanggung rugi. Jika pelaku usaha sudah mendapatkan rugi karena usahanya gagal, maka pemodal pun harus menanggung rugi. Karena jika pemodal mendapat untung, maka kerugian pun. Artinya, tidak mendapatkan apa-apa, harus berani ia tanggung. Termasuk kekeliruan jika si pemodal minta modalnya itu kembali selama bukan karena kecerobohan pelaku usaha. Kaidah yang kedua, al-ghurmu bil ghanami. Artinya, resiko itu sejalan dengan keuntungan. Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah Al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya, maka ia harus bertanggung jawab atas doror atau ghurmu serta doman yang akan terjadi. Dalam bertransaksi, tentu ada manfaat yang diperoleh dan ada kerugian yang menjadi risiko. Salah satu bagian dari muamalah sebagaimana di atas adalah misalnya pinjam-meminjam. Terhadap barang pinjaman, apabila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Contoh, seseorang yang meminjam sesuatu benda atau barang, maka ia wajib mengembalikan serta membayar biaya angkutannya bila diperlukan. Sebaliknya, orang yang menitipkan benda atau barang untuk dipelihara, maka ongkos angkut benda atau barang dan pemeliharannya dibebankan kepada pemilik barang. Kaidah yang ketiga, idza batala syai'u batala ma fi dhamnihi, yang artinya apabila sesuatu itu batal, maka batallah apa yang ada di dalamnya. Maksudnya, apabila dalam bertransaksi salah seseorang membatalkan akadnya, maka batal pula apa yang di dalamnya. Kata batal dalam bahasa diartikan dengan batal, lawan dari sah. Contohnya, apabila dua orang yang mengadakan akad jual beli, kemudian kedua belah pihak membatalkannya, batal pula kewajiban dan hak yang harus dilakukan dan diperoleh oleh pihak yang berakad jual beli tersebut. Yang keempat, al-aqdu 'alal a'yani kal-aqdi 'ala manafi'iha, yang artinya akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut. Maksudnya, objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa. Bahkan sekarang objeknya bisa berupa jasa seperti jasa broker. Maka pengaruh hukum dan akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama. Yang kelima, kullu ma yasihu ta'biduhu minal uqudil mu'awidati fala yasihu tuqiyatuhu, yang artinya setiap akad muwaddah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara. Akad muwaddah merupakan akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Seperti jual beli, satu pihak berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain, yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang semacam ini, tidak sah apabila dibatasi waktunya, sebab
akad jual beli tidak dibatasi waktunya. Apabila waktunya dibatasi, maka bukan jual beli tapi sewa menyewa. Contohnya, jika membeli handphone, maka handphone akan selamanya menjadi hak milik pembeli. Kaidah yang keenam yakni al-amruh bit tasarrufi fil milki wairi batil, yang artinya perintah untuk maksudnya perintah untuk bertasarruf hak milik orang lain adalah batal. Kaidah fikih muamalah tersebut berkaitan dengan tindak dibenarkannya menggunakan hak milik orang lain tanpa seizinnya, karena seseorang yang memiliki suatu harta atau benda atau sesuatu hak pada hakikatnya memiliki kekuasaan terhadap harta dan benda atau haknya tersebut. Selama masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh syarak, hak milik adalah wewenang yang diberikan oleh syariat kepada individu maupun publik untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu harta tertentu. Seperti contoh, seseorang meminjam sebuah mobil, kemudian ia memerintahkan kepada temannya untuk menjualnya, maka perintah itu adalah batal. Karena meminjam mobil bukan menjadi pemilik mobil, hanya dapat memperoleh manfaat dari mobil, sedangkan mobil tetap menjadi pemilik mobil. Kaidah ketujuh, la yatimut tabarru'u ila bil qabdi, yang artinya tidaklah sempurna akad tabarru kecuali setelah diserahkan, sebelum diminta sudah diberi. Akad tabarru tidak sempurna jika harta atau benda tabarru tidak diserahkan kepada orang atau lembaga yang mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, baru sempurna akad tabarru jika harta atau benda itu telah diserahkan oleh mereka kepada orang atau lembaga yang diberi derma. Bahkan harta atau benda yang telah diberikan itu dilarang untuk kembali kepada mutabarri sekalipun dengan jual beli. Seperti contoh, sebuah lembaga sosial telah berakad untuk membantu keuangan kepada seseorang yang fakir, tetapi uang sebagai objek akad belum diserahkan kepadanya, maka akad itu belum sempurna sebagai akad tabarru, karena akadnya tidak terrealisir dan uang yang belum diserahkan itu berarti belum menjadi hak milik si fakir yang digunakan untuk keperluan hidupnya, dan si fakir tidak dapat menentukan atau tidak dapat menuntut ke pengadilan agar lembaga sosial itu menyerahkan uang yang diakadkan itu kepadanya. Kaidah ke-8 yakni al-jawazus syar'iyyu yunafid dhamana, yang artinya sesuatu yang diperbolehkan oleh syarak meniadakan kewajiban mengganti. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam, lalu dengan perbuatannya itu menyebabkan ada sesuatu milik orang lain yang rusak atau hilang, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti sesuatu yang rusak. Karena apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasul berarti memang boleh untuk dikerjakan, dan sesuatu yang boleh untuk dikerjakan maka dia tidak menanggung beban kalau ada kerugian di pihak lain. Seperti contoh, seseorang menyewa sepeda motor atau mobil atau kendaraan lainnya, lalu menggunakan sewajarnya, ternyata rusak ketika digunakan, maka
penyewa tidak berkewajiban menggantinya karena dia menggunakan sewajarnya. Hal ini karena sewa menyewa adalah suatu yang diperbolehkan dalam syarak, yang mana konsekuensi dari bolehnya sewa menyewa adalah bolehnya menggunakan barang yang disewa sewajarnya. Lalu kalau dengan timbul kerusakan maka tidak ada kewajiban baginya menggantinya. Adapun kalau memakainya secara tidak wajar lalu rusak maka wajib menggantinya. Hal ini ada pengecualian jika ada kesepakatan antara keduanya, maka kesepakatan itulah yang digunakan. Kaidah ke-9, kullu qubulin jaizun ayyakuna qabiltu, yang artinya setiap kabul atau penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah terima. Berdasarkan kaidah ini adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Akad untuk menyebut qabiltu, yakni saya telah terima, dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu seperti saya jual barang ini dengan harga sekian, dibayar tunai, cukup dijawab dengan saya terima. Kaidah ke-10 yakni laisan li ahadin tamliku wairihi bila ridho, yang artinya seseorang tidak bisa memiliki selain yang diridho. Seperti contoh, seseorang ingin membeli tanah, akan tetapi si penjual tidak ridho jika menjual tanahnya terhadap si pembeli karena penjual menganggap si pembeli itu bukan target pasarannya. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.